Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumikunna fid dharain. Amin. Allahumma amin. Lanjutkan pembahasan kita kitab Mabadi Awaliyah. Sekarang pembahasan kita Al-Mabhatsu Tsani, pembahasan yang kedua mengenai nahi ya. Faslun bin nahi ya, sampai di sini ya. Baik. Alhamdulillah kemarin atau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas amr. Amr kemarin sudah dijelaskan bahwa tuntutan dari atas ke bawah, tuntutan perbuatan dari atas ke bawah. Sekarang nahi. Nahi ini tuntutan untuk meninggalkan dari atas ke bawah. Jadi nahi dengan amr itu hampir sama. Maksudnya apa yang ada pada nahi itu sama ada pada amr. Di sini disebutkan kaidah yang pertama, al-aslu fin nahyi lit tahrim, asal larangan itu untuk menunjukkan bahwa itu haram. Sama dengan amr, asal amr menunjukkan bahwa asal perintah itu adalah haram. Perhatikan di sini, perhatikan. Kemarin saya tambahkan amr. Kemarin kita sudah bahas amr. Kaidah pertama bab amr kemarin kita bahas bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah adalah wajib asalnya. Berarti hakikat perintah itu adalah wajib. Ketika ada perintah yang mengarah kepada anjuran atau perintah yang mengarah kepada kebolehan atau sunnah atau adab, maka itu perintah secara majazi. Tapi asal perintah itu adalah wajib. Begitu juga nahi, asal nahi itu adalah haram. Ketika ada larangan, asal larangan itu adalah haram. Ketika ada larangan yang tidak bermakna haram, berarti larangan, umpamanya larangan itu berfaedah makruh, berarti itu keluar dari hakikat. Jadi asal amr itu adalah wajib, asal nahi itu adalah haram. Hakikat amr dan itu wajib, hakikat nahi itu adalah haram. Ketika berpindah dari yang hakikatnya, maka itu namanya majazi. Umpamanya amr, contoh ini. Amr kemarin perintah untuk dikerjakan. Aqimus salata, dirikan sembahyang. Berarti wajib kita mendirikan sembahyang karena asal amr itu adalah wajib. Menunjukkan kewajiban. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, umpamanya tidak ada qarinah yang menunjukkan kewajiban, ada anjuran justru yang ada di sana, maka itu adalah amr bermakna majazi. Umpamanya fakatibuhum, catat, in alimtum fihim khaira, idza tadayantum bidainin tubuh. Dalam hal utang piutang, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Apakah menulis di sini wajib? Wajib tak tulis sama dengan berutang. Dalam perjanjian, belik, kode, sedikit kecil, apakah wajib kita tulis? Tidak wajib. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran demi kebaikan kita. Jadi di sini makna amr bisa berubah dari makna asal. Paham maksud saya? Makna amr bisa berubah dari makna asal. Yang asalnya wajib bisa berubah dari anjuran. Umpamanya sahabat Rasulullah, perhatikan. Rasulullah ketika beliau makan dengan salah seorang anak. Anak ini mau ambil ke sana, ambil ke sini, ambil sana, ambil yang jauh-jauh. Mana yang enak dilihat itu yang diambil. Sama kita sekarang anak pondok. Anak pondok itu mana yang enak diambil, enggak peduli ustadznya di depan, enggak peduli siapa. Rasulullah katakan kepada anak itu, apa kata Rasulullah? Ya gulam, kul mimma yalika minat ta'am. Makan yang di depanmu. Apa yang ada di depanmu makan. Ambil sali julu, ia kakan. Apakah ini perintah bahwa tidak boleh kita makan yang di samping umpamanya?
yang agak jauh, kita dihidangkan jadi tamu, ada yang dekat dan ada yang jauh. Lalu berdasarkan hadis ini, apakah kita tidak boleh makan yang jauh? Yang dekat aja kita makan, enggak sarapan dong, kan sejauh haram. Tidak, itu anjuran dari segi adab. Berarti tidak selamanya menjadi wajib. Tapi asal perintah itu wajib, ketika ada qarinah, ada perantara yang menunjukkan perkara itu tidak wajib, maka itu tidak wajib. Bisa jadi itu adalah anjuran atau untuk adab atau untuk ya sebagai bentuk akhlak dan lain sebagainya. Ini amr. Begitu juga nahi, hampir sama dengan yang ada pada amr. Baik, kita masuk sekarang. Al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua fin nahi, tentang nahi, larangan. Apa itu nahi? Wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan meninggalkan dari atas ke bawah. Itu nahi. Kalau ada yang larang, biasanya yang larang itu dari atas ke bawah. Ini biasanya. Tapi dalam usul fikih, amar dan nahi itu pokoknya kalau ada larangan baik dari atas atau bawah, itu nahi. Begitu juga amar menurut jumhur ulama, kalau ada perintah terserah mau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kalau ada perintah itu namanya amar menurut ulama usul fikih. Nah, tetapi di sini disebutkan bahwa nahi itu tuntutan untuk meninggalkan dari atas ke bawah. Allah perintahkan kita, itu Allah larang kita, itu namanya nahi. Allah perintah kita, namanya amar. Allah perintah kita melalui firman-Nya, nahi. Rasulullah larang kita melalui larangannya, namanya nahi. Wafihi qawaid. Jadi nahi ini ada beberapa kaidah. Kaidah pertama, al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal sebuah larangan itu menunjukkan keharaman. Kalau ada larangan berarti haram dikerjakan. Contohnya, illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas sebaliknya, atas lainnya. Ada larangan, tetapi setelah ada larangan ini ada perintah umpamanya. Oh, berarti boleh. Tidak wajib. Nah, selama tidak ada dalil yang menjelaskan lawannya. Jadi perintah ini, larangan ini haram dikerjakan selama tidak ada dalil yang yang menyalahinya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi biasanya, perhatikan, biasanya sigot nahi, bentuknya nahi itu, sigotnya biasanya disebutkan oleh ulama usul hanya satu. Sigotnya la taf'al, jangan kerjakan. La taqrabuz zina, wala taqtulu. Itu sigot amr ini, jangan kau bunuh, jangan kau khamar, saya bilang, jangan kau berzina. Ini bentuknya. Beda amr. Amr lebih banyak lagi kalau amr itu. Amr itu yang biasanya kita pakai fi'il amr. Namanya amr, biasanya pakai fi'il amr. Bisa juga amr ini pakai, ini sebelum karena hampir sama ini amr dengan nahi. Amr juga tidak selamanya pakai fi'il amr. Ini perintah itu tidak selamanya pakai fi'il amr. Bisa juga perintah itu pakai fi'il mudhari' yang didahului oleh lam, liyaf'al, supaya dikerjakan. Liyaf'al. Umpamanya ada juga yang perintah itu pakai isim fi'il, sohin, diam. Itu perintah untuk diam. Perintah juga, amar juga. Ada hadis Rasulullah, soh, umpamanya kan? Umpama. Jadi sigot amr itu bisa dari fi'il amr, bisa juga fi'il mudhari' yang didahului lam, bisa juga sigot amr itu dari isim fi'il. Amin, apa artinya amin? Kabulkan doaku, itu isim fi'il.
Kalimatnya isim tapi maknanya amar atau doa, karena bab adab kepada Allah itu namanya doa. Tapi pada hakikatnya itu amr. Jadi amr itu tidak selamanya pakai fi'il amr. Tetapi kalau nahi biasanya sigotnya yang dipakai ulama hanya satu, yaitu sigot la taf'al, la taqrabuz zina, wa la taqtulu. Pakai lam, la nahiyah. Pakai la begitu, bukan pakai lam. Pakai la nahiyah, lam juga bisa. La juga, lam, la nahi. Biasanya la, pakai la, bukan pakai lam. Biasanya pakai la. Ini biasanya. Di sini contohnya al-aslu fil nahyi lit tahrim illa ma dalla dalil ala khilaf. Qala ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak, membuat kerusakan di bumi setelah perbaikan, setelah diperbaiki. Jangan buat, intinya Allah melarang kita untuk membuat kerusakan di atas muka bumi. Ini larangan. Berarti kalau kita merusak di atas muka bumi, hukumnya haram. Tidak ada tujuan. Ngebom, tutup ngebom, rusak. Sudah ditata rapi. Lihat di Palestina, bagaimana dulu bentuknya Palestina. Umpamanya ada padang tandus, kemudian dibangun, dibuat taman, dibuat bangunan-bangunan. Datang orang ngebom, haram. Jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi setelah ada perbaikan, setelah diperbarui, diperbagus, buat kerusakan. Haram, tidak boleh. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, dalil nahi yang kedua, kaedah begitu, kaedah nahi yang kedua, an-nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah terhadap lawannya. Dendek lalu jokobat opi berarti tersuruh mendot telepon pondok. Dendek pada kakan lepang berarti disuruh kakan manok atau kakan selain. Dengar? Perintah terhadap sesuatu, larangan terhadap lawannya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan, salah seorang di antara kalian, wala ta'kulu, jangan kalian makan amwalakum, harta kalian, bainakum, antara kalian, bil batil, dengan kebatilan. Artinya jangan memakan harta di antara kalian dengan cara batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat. Yang batil itu yang dilarang oleh syariat. Jadi larangan Allah SWT berarti perintah kepada kita untuk memakan makanan halal. Larangan kita memakan yang haram, yang batil, berarti perintah untuk makan yang baik-baik. Jelas? Itu kaidah yang kedua. Ingat kaidah ini. Kaidah yang ketiga, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadati. Asal sebuah larangan menunjukkan atas rusaknya yang dilarang. Fil ibadati, pada ibadah. Manhi anhu, yang dilarang darinya. Apa itu? Yang dilarang. Asal sebuah larangan ia dulu menunjukkan ala fasadil manhi anhu, atas rusaknya yang dilarang. Rusaknya yang dilarang darinya, fil ibadati, pada ibadah. Apa contohnya? Ka salatil haidi wa sumiha. Seperti salatnya orang haid dan puasanya. Jadi kalau orang haid itu dilarang untuk solat, berarti solatnya rusak, bukan solatnya sah. Ngerti? Ada terkadang tidak seperti ini. Kita dilarang untuk wudu dengan air musabbal. Jelas? Air yang memang diwakafkan bahasa kita wakaf, air yang memang diperuntukkan untuk orang berwudu. Tapi itu kita pakai mandi umpamanya kan, khusus untuk wudu umpamanya. Itu kita pakai buat mandi. Ada air minum diberikan untuk jamaah umpamanya, khusus untuk minum. Tapi itu kita pakai wudu. Sah apa enggak wudu kita?
Uduknya tetap sah. Khusus untuk minum, tapi kita pakai untuk uduk. Ini khusus untuk uduk, kita pakai mandi. Sah apa enggak mandi besarnya umpamanya? Sah, tapi tetap tidak boleh. Nah, lain ceritanya dengan ini. Asal sebuah larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam ibadah. Ketika dilarang sholat, orang haid dilarang sholat, apakah sholatnya sah? Nah, ketika dilarang sholat, bukan hanya dilarang saja, tetapi sholatnya juga tidak sah. Ketika Allah larang kita puasa, berarti puasanya tidak sah. Bukan hanya larangan, tapi pekerjaan juga tidak sah. Itu maksudnya kaidah yang di sini, paham? Kaidahnya di sini, asal larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang. Berarti kalau dilarang kita orang haid itu sholat, maka tidak sah sholatnya orang haid. Bukan hanya larangan saja, tetapi pekerjaannya juga tidak sah. Jelas? Kaidah nomor 4. Ini mungkin kaidah terakhir yang ditulis di sini. Kaidah nomor 4. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalati. Perhatikan ini kan. Nahi, larangan itu menunjukkan atas rusaknya yang dilarang darinya. Fil muamalati, pada muamalat. Jadi kalau ada larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang pada muamalat ini, pada jual beli umpamanya, interaksi. Kalau ada larangan berarti rusak yang dilarang pada interaksi, jual beli umpamanya. In raja'an nahyu ila nafsil aqdi. Syaratnya kalau larangan itu kembali kepada akad itu sendiri. Kalau larangan itu tidak pada akadnya sendiri, pada hal sampingan, maka tidak haram pada dirinya, pada akad itu sendiri, tapi haramnya karena hal lain. Contohnya begini, kama fi bai'il hasati, seperti jual beli dengan kerikil. Ngerti menikah anak jual beli kerikil? Mana zaman lain ini. Ini contoh. Ada kerikil lah zaman lain kanak. Jual beli dengan kerikil. Besa tipaan kerikil ni yo yang bayar ni. Atau nanti tertolak kerikil jual beli. Besa tipaan ni yang mau Haji pira ajin selapun dia haji 10.000. Semua itu yang di depanmu harganya 10.000. Bagaimana caranya? Ini ada kerikil. Besa sim kapak di mana tepat yang kena dengan kerikil itu yang 10.000. Nah, itu haram hukumnya. Itu jual beli dia kerikil. Kata Rasulullah kama fi bai'il hasad, seperti jual beli kerikil. Naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasad. Beton haram berarti akadnya sudah haram. In raja'an nahyu ila nafsil aqdi. Kalau kembali larangannya kita ke akadnya sendiri, maka hukumnya haram. Akadnya haram. Akad itu sendiri haram. Wa in raja'a, perhatikan di bawahnya, wa in raja'a ila amrin kharijin 'anil aqdi, kalau larangan itu kembali kepada hal yang keluar daripada akad, sekarang bukan akadnya sendiri, di luar akad. Larangan itu di luar akad. Ghairi laziman, tidak lazim, tidak harus. Apa kena tidak harus? Tidak semestinya di sana. Kadang boleh, kadang tidak, tapi karena ada satu sebab jadi tidak boleh. Fala, maka tidak selamanya tidak haram pada zatnya, tapi haram pada hal lain, pada akadnya. Kama fil bai'i waqti nida'il jum'ati, kama fil bai'i waqti nida'il jum'ati, seperti jual beli waktu orang sudah azan Jumat. Lamun wah ngebang Jumat haram malik jual beli. Dit kanggo berdagang. Ini terutama yang laki-laki. Yang laki-laki haram dia berdagang ketika azan Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau dipanggil salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti kalau ada yang jual beli waktu salat Jumat, sah atau tidak?
Sah atau tidak? Sah. Haramnya di mana? Haramnya waktu jual belinya. Kalau sudah selesai jual salat Jumat, halal. Waktunya haram. Haram jual beli waktu salat Jumat, tapi jual belinya tetap harus sah. Tapi jual belinya dihukumi haram. Sah atau tidak? Sah, tapi hukumnya haram. Karena bukan waktunya. Berarti di sini larangannya itu jual beli waktu salat Jumat, bukan larangan pada akadnya. Kalau perhatikan kan, tetapi kalau jual beli pakai kerikil, larangannya di mana? Di jual belinya itu kan. Tetapi ketika Allah larang kita jual beli waktu salat Jumat, apakah larangannya dijual beli? Di mana? Larangannya karena salat bukan nafsul akli. Lil ikhlal bis sa'yil wajib, karena menyalahi berjalan kepada kewajiban ilal jum'ati, menuju salat wal ikhlal yujad bil bai'i wa bi ghairihi. Yang namanya ikhlal yang menyalahi atau menyebabkan kita terhalang dari salat Jumat itu ada dengan sebab jual beli, wa bi ghairihi kal akli, dan lainnya seperti makan. Jadi di sini ayatnya, kalau kita sedang jual beli, laki-laki sedang jual beli, kemudian azan, maka haram dilanjutkan jual belinya. Begitu juga lagi main bola. Apalagi main bola, jual beli saja hukumnya haram. Apalagi main bola, main futsal, main catur. Main catur, luwek dan ikanak, banyak sekarang. Lagi main catur, azan solat Jumat, maka haram dilanjutkan main caturnya. Kalau azan Jumat, wajib ditinggalkan dan bersegera mengambil air wudhu untuk melaksanakan solat Jumat. Jelas? Jelas sampai di sini? Jadi nahi ini asalnya adalah keharaman. Bisa saja nahi larangan ini tidak menunjukkan haram, malah menunjukkan anjuran untuk meninggalkan. Apa contohnya? Nanti cari contohnya. Banyak contohnya. Jadi asal larangan itu adalah tidak boleh dikerjakan. Ketika ada larangan yang boleh dikerjakan, berarti larangan itu bersifat himbauan. Contoh begini. Contoh. Pemerintah mengizinkan untuk dijual beli rokok. Lalu pemerintah mengatakan tidak boleh merokok, atau ada semacam himbauan. Merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, gangguan macam-macam ini. Siapa yang tulis itu? Siapa? Wajib ditulis di rokok-rokok resmi. Dari mana? Siapa yang mengharuskan? Pemerintah. Tapi yang mengizinkan siapa? Beredar. Pemerintah. Kalau mengedarkan rokok dengan tanpa izin pemerintah, ditangkap atau tidak? Tangkap, denda atau tidak? Loh, kenapa lalu ditulis larangan? Itu himbauan. Ada larangan yang bersifat himbauan. Kalau ini sifatnya himbauan jelas. Tapi ada dalam ayat, dalam hadis umpamanya menunjukkan larangan pakai la yang wazannya la taf'al, menunjukkan larangan jelas. Tetapi karena ada perantara yang menunjukkan bahwa itu anjuran untuk meninggalkan, maka tidak berfaedah wajib. Tidak berfaedah wajib ditinggalkan. Tetapi pada hakikatnya sekali lagi, bahwa larangan itu menunjukkan keharaman. Kalau ada larangan yang menunjukkan makruh, berarti larangan itu bersifat majazi. Jelas sampai di sini? Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan nanti ditulis atau ditanya melalui channel YouTube kita. Allah a'lam bissawab. Al-Fatihah bil futuh min al-qubur wa min kulli sul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.